Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwati fillah, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat kesehatan insyaallah, nikmat iman Islam, serta nikmat yang lainnya, yang sungguh nikmat-nikmat itu tidak akan bisa kita hitung dengan jari-jari kita atau dengan hitungan kalkulator matematis kita semuanya. Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jadi kalau kita ini menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu. Maka syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita ini kufur nikmat. Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kita ini bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Entah itu nikmat apapun, sekecil apapun yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri semuanya. Makanankah atau kemudian kesehatan kita dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita ini kufur nikmat, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Tinggal kita milih saja, kita ingin ditambah syukur nikmatnya ataukah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, salam dan salawat semoga Allah senantiasa curah limpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang insyaallah senantiasa istiqomah dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah pilih kita semuanya, tetapkan kita semuanya sebagai pengikut Nabi, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berittiba pada Nabi, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunah-sunahnya. Ikhwati fillah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore ini kita menginjak di bulan Ramadan hari yang kedua. Tidak terasa Ramadan sudah kita lalui dan kita laksanakan saat ini. Dan bersyukur sekali lagi karena Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa di bulan Ramadan. Walaupun keadaan kita saat ini, kita tahu ya, bangsa Indonesia dan seluruh dunia bahkan ini sedang terdampak yang namanya virus COVID-19. Insya Allah mudah-mudahan seluruh warga Al-Huda, ya, dari SMP sampai dengan SMA IT, keluarga besar Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Huda, dari siswa-siswinya, ustadz-ustadzahnya dan seluruh orang tua serta keluarganya, insyaallah mudah-mudahan dijauhkan, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus COVID-19. Allahumma amin. Ikhwati fillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini menguasai segala sesuatu dan segala urusan. Tidak ada satupun daun yang jatuh ke dalam muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala ini mengizinkannya ataupun mengetahuinya. Pun begitu dengan keadaan sekarang ini. Mari kita tengok kembali sebuah ayat yang harus kemudian kita tafakurkan betul-betul. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155. Allah katakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ataupun menyampaikan kepada kita, Allah akan menguji kita semuanya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, yang pertama adalah dengan ketakutan. Allah menguji kita dengan ketakutan. Fatifillah, adanya virus corona atau adanya keadaan sekarang ini
Banyak masyarakat atau banyak orang yang kemudian cemas dengan keadaan ini. Bagaimana dengan dirinya, kesehatannya dan sebagainya. Ada rasa panik. Belum lagi baru-baru ini juga kita mendengar banyak kabar beredarnya tindak kriminalitas di masyarakat kita. Ada kecemasan tersendiri. Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, yang pertama. Kecemasan, ketakutan di dalam diri kita. Wal ju', yang kedua. Apa teman-teman sekalian? Adalah kelaparan. Kecemasan, ketakutan dan kelaparan. Allah uji manusia dengan kelaparan. Sudah kita jumpai, juga kita dapatkan banyak saudara-saudara kita yang sudah mulai terdampak dengan adanya virus ini. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka karena kekurangan bahan makanan. Wa nafsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kekurangan apa yang pertama, wa nafsim minal amwal, harta, kekurangan harta. Tadi kita kan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kenikmatan harta ataupun nikmat harta sedikit dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang biasanya berlimpah dengan uang, ya kita lihat perusahaan besar, mal-mal di Jakarta itu semuanya sebagian besar tutup. Mal-mal di Jakarta, perusahaan-perusahaan bis ini banyak yang tidak berjalan karena mau dia bawa apa, penumpangnya nggak ada. Biro-biro wisata tidak ada yang bekerja karena tidak ada yang berwisata. Mau wisata kemana? Ya, mau wisata kemana? Dikurangi harta, dikurangi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal anfus, dikurangi apa teman-teman sekalian? Ifati fillah, dikurangi jiwanya. Ada pengurangan jiwa. Artinya ada korban jiwa. Dampak daripada virus ini langsung atau tidak langsung kita lihat jumlah korban ini sudah mencapai ratusan jiwa di Indonesia. Bahkan sekarang kita update di seluruh dunia yang terdampak daripada virus Covid ini sudah lebih dari 2,7 juta jiwa. Sedangkan yang meninggal dunia juga sudah ratusan ribu. Teman-teman sekalian, hendaknya kita menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita berupa rasa takut, cemas, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan pasti kita akan kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik bekal bagi kita adalah ketakwaan. Lantas bagaimana sikap kita, teman-teman? Kita dalam menghadapi kondisi seperti ini, yang harus kita lakukan apa? Kita nggak usah panik, nggak usah cemas. Pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar dengan maksimal, ya, ikhtiar dengan maksimal menjaga. Saya pesankan kepada anak semuanya, baik yang ada di pondok maupun yang ada di rumah, baik SMP maupun yang SMA. Pertama, berlakukan betul-betul protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah, ya. Sering-seringlah mencuci tangan, ya, terutama ketika kita selesai melaksanakan aktivitas. Yang kedua, ketika hendak keluar rumah, maka sebisa mungkin menggunakan masker. Kemudian jaga jarak, social distancing, ya, jaga jarak. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, tidak usah keluar. Kalau ada gejala-gejala batuk, pilek dan lain sebagainya sampai dengan sesak nafas, segera ya komunikasi ataupun dibawa ke puskesmas supaya bisa kita mendapatkan perawatan. Yang penting jaga diri kita dan tingkatkan imun, terutama kita di bulan Ramadan ini, imun kita tingkatkan. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di ayat surat Al-Baqarah yang ayat ke-153, ini sebuah jawaban dari yang kemudian ujian Allah berikan tadi. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Jadi ketika kita menghadapi situasi seperti ini, teman-teman sekalian, yang kita lakukan adalah sabar. Sabar kita jalani sambil memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan ujian seperti ini kita kemudian tidak banyak mengambil pelajaran,
masih saja melakukan kemaksiatan. Lantas dengan apa lagi Allah akan menguji kita, Allah akan menyadarkan kita semuanya. Hendaknya dengan keadaan ini kita semakin termotivasi untuk sadar, untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ada kesempatan, justru ini kita jadikan untuk introspeksi, sabar ditambah kita. Perbanyak istighfar, mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak untuk qiyamul lail, perbanyak berdoa yang baik, terutama untuk diri kita dan keluarga kita dan seluruh teman-teman kita semuanya. Dan seperti yang sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Betul, kita jadikan betul-betul salat ini sebagai sebuah penolong bagi kita. Maka mari kita perbaiki salat kita. Ketika kemudian sudah waktunya kita salat, masuk waktu salat, sudah ada kumandang azan, segera bergegas. Bagi anak-anak semuanya yang di rumah, disyaratkan untuk kemudian berjamaah dengan keluarganya di rumah. Bagi yang ikhwan, diharapkan mereka atau teman-teman sekalian menjadi imam, ya, mengambil peran di keluarga. Kemudian kultum Ramadan dan lain sebagainya. Jadikan sholat ini betul-betul sebagai momentum untuk kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan, di mana doa-doa kita insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan yang terbaik. Doakan yang terbaik bagi bangsa kita, bagi pondok kita semuanya, bagi sekolah, SMP, SMA, dan juga bagi seluruh sivitas akademika Al-Huda dimanapun berada. Maka kuncinya teman-teman sekalian, ayo bersabar dan kita senantiasa meningkatkan ataupun memperbaiki kualitas salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yang insyaallah dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang kemudian kita hadapi, yang kita lalui ini, mari kita jadikan momentum, terlebih dalam kondisi yang seperti ini, membentuk diri kita, kualitas diri kita dengan sebaik-baiknya, agar kita ini betul-betul menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya puasa ini adalah sebuah perisai insyaallah, ya. Puasa ini akan kita jadikan sebagai sebuah momentum untuk kita ini semakin kebal terhadap sesuatu yang berkaitan dengan dosa dan maksiat. Kita akan terhindar dari itu insyaallah, mudah-mudahan. Kita dilatih teman-teman sekalian. Dan di salah puasa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada umat manusia, utamanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Di pertemuan sebelumnya antum juga sudah mendengarkan paparan dari beberapa ustadz terkait dengan fikih Ramadan dan lain sebagainya. Stressing saja ustadz ingin menyampaikan bahwasanya memang mari kita gunakan Ramadan ini sebagai sebuah momentum untuk kita lebih baik, untuk kita kemudian menjadi manusia yang punya karakter. Kalau saya ibaratkan, puasa itu ada dua jenis puasa. Ya, sudah sering dengar juga mungkin kalian juga ya. Yang pertama adalah puasanya ulat, dan yang kedua puasanya ular. Apa sih bedanya puasanya ulat sama ular? Kalau kita lihat puasanya ulat itu bentuknya masih ulat, dia makannya makan apa aja ya? Makan daunan, habis semuanya dimakan. Sampai tinggal ranting-rantingnya aja. Semua daunnya dimakan. Tapi kemudian ketika sudah saatnya dia kemudian hibernasi ya, istilahnya menenangkan diri atau kemudian berpuasa selama kurang lebih beberapa hari, berubahlah dia menjadi bentuknya berubah menjadi kupu-kupu, menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Kita lihat pertama bentuk ulat ini. Siapa sih yang enggak ilfil ya dalam bahasa sekarang itu? Siapa yang enggak jijik dengan ulat? Yang ahwat jijik enggak dengan ulat ya? Ada yang enggak jijik sama ulat? Pasti jijik. Yang ikhwan ada yang enggak jijik? Ada ya. Jangan sampai dikeloni mas ulatnya ya. Ulat sesuatu hal yang dalam bahasa Jawa ini ngilani. Tapi kemudian dia ketika menjadi kupu-kupu, indah kan? Indah.
setiap orang ingin mengejarnya. Makanannya apa ketika ulat itu? Makanannya adalah daun-daunan, ya enggak? Bentuknya apa? Bentuknya ulat, ya enggak? Tapi ketika sudah menjadi kupu-kupu, makanannya apa? Makanannya adalah sari-sari bunga. Bukan lagi daun-daunan, tapi adalah sari-sari bunga. Bentuknya apa? Bentuknya bukan lagi ulat. Ya, gerak-geriknya bukan lagi ulat, beda dengan bentuk awalnya. Dan yang kedua, teman-teman sekalian, adalah puasanya ular. Ular ini berbeda, ya. Ular ini dia sama, awal dia bentuknya adalah ular, kemudian makanannya biasanya tikus juga, kodok dan lain sebagainya. Bahkan ada yang makan yang lebih besar, ya, ular piton itu makan apa itu? Anaconda dan sebagainya, makannya lebih besar lagi. Kemudian suatu saat kemudian dia berganti kulit, melungsungi. Ya, puasa kan juga berpuasa, melungsungi. Tapi yang terjadi apa? Setelah kemudian ular ini keluar dari tubuh yang lama, kita lihat wujudnya masih ular apa bukan? Masih ular. Namanya masih ular apa bukan? Masih ular. Wataknya masih seperti ular apa bukan? Masih. Makanannya masih seperti ular apa bukan? Masih. Tidak ada yang berbeda. Ya, ini puasa yang gagal ular ini. Kita mau puasa seperti puasa ulat atau puasa ular? Kalau kita bisa milih, insya Allah seperti puasanya ulat yang kita ini lebih baik. Artinya ya ayyuhalladzina amanu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah katakan bahwasanya memang puasa ini untuk orang-orang yang bertakwa kan. Jadi kemudian di akhirnya la'allakum tattaqun. Jadi supaya kita ini menjadi manusia atau hamba Allah yang bertakwa. Nah, teman-teman sekalian, momentum Ramadan mari kita jadikan sebagai sebuah sarana untuk memperbaiki diri, terlebih di masa yang sulit ini, di masa yang kita bersama-sama mendapati keadaan kita baik di Indonesia, di berbagai negara di seluruh dunia juga sedang menghadapi krisis yang dinamakan dengan virus corona. Bukan masalah kesehatan saja, juga sudah merembet ke faktor ekonomi dan lain sebagainya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat krisis ini, ya. Segera angkat penyakit ini atau wabah ini dari seluruh dunia, dan kita bisa kembali normal, bisa kembali ke pondok yang di rumah, ya, yang di rumah bisa kembali ke pondok lagi, bisa beraktivitas dengan teman-teman lagi mudah-mudahan, ya. Dan tentu semuanya ingin kembali seperti awal. Kami di sini pun kangen dengan semuanya yang ada di rumah, ya, dengan seluruh santri. Juga mungkin antum semua mungkin juga rindu dengan sahabat-sahabat, dengan teman-teman kalian yang ada di luar sana, yang kita tidak bisa untuk berjumpa secara fisik. Sekarang kita sedang melaksanakan social distancing, dan mungkin kita berjumpanya lewat dengan komunikasi secara dunia maya begitu. Fatifillah, sebetulnya materi yang sampaikan kepada saya ini kaitannya dengan hadis arba'in, ya. Cuman sore hari ini saya belum ngeh untuk memulai, ya. Maka saya singgung kita sadarkan terkait dengan keadaan ini dulu. Bagaimana kemudian kita bersikap mengambil sebuah hikmah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Kita yakini setiap yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Termasuk adanya wabah ini, adanya virus ini, mau tidak mau kemudian pasti ada hikmah yang kita dapati dari kejadian ini semuanya. Mari kita ambil, ya, agar apa? Kita menjadi manusia yang tidak gagal, ya, manusia yang berhasil melewati ujian. Kalau kita ini menjadi orang yang beriman, insya Allah ini bagian dari ujian, ya. Tapi kalau naudzubillah, kalau orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah musibah. Ini ujian yang Allah berikan kepada kita, sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan Allah janjikan akan kemudian kita diberikan hal yang luar biasa, ya, ketika kita kemudian bisa melewati ini dengan sebaik-baiknya. Bagi teman-teman yang di pondok,
saya pesankan ya teman-teman yang dari Malaysia yang tidak pulang, sabar ya. Juga ini ada Mas Abim yang tidak bisa mudik ke Jakarta ya, sabar. Intinya sabar saja ya, sabar, jangan berkeluh kesah ya. Sementara simpan rindu antum semuanya untuk orang-orang terdekat. Antum masih bisa bicara lewat video call ya. Ya, sabar dulu, sabar. Allah menguji kita dan tadi kita menghadapinya dengan apa? Sabar. Sabar kita hadapi semuanya. Mau gimana lagi kita kalau mau nggak sabar? Ya dengan keadaan seperti ini dan manut protokol yang sudah ditetapkan oleh sekolah, oleh pondok, semuanya manut ya. Jangan sampai antum semuanya keluar dari asrama yang tidak ada keperluan. Apalagi di luar sudah banyak. Di Wonogiri sudah lebih data kalau tidak salah sudah 7 orang yang terinfeksi COVID-19. Hati-hati, Wonogiri bukan zona hijau lagi, sekarang sudah zona merah. Yang di Solo Raya yang paling banyak di Sukoharjo, kemudian di Wonogiri ini ada 7 orang kalau nggak salah. Belum lagi yang PDP dan ODP dan semuanya. Maka teman-teman sekalian, mari kita jadikan kondisi ini untuk kita berbenah, ikhlas menerima keadaan dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini menjadi hamba Allah yang terbaik ya, yang senantiasa orientasi tujuan akhir kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya sementara saja ya. Dunia yang kita lalui teman-teman sekalian ini hanya sementara saja dan tempat kembali kita yang paling hakiki nanti adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa sudah kita lalui di hari kedua. Bagi teman-teman semua yang di rumah, sesuai dengan edaran yang sudah diberikan, silahkan membuat target berupa target individu, target ibadah. Satu terkait dengan tilawahnya, setidaknya at least ya, sekurang-kurangnya warga Al-Huda setidaknya tilawahnya 1 juz sehari. Itu saya kira kurang. Kalau bisa minimal 2 lah ya. Sehingga dalam Ramadan ini kita bisa khatam 2 kali insyaallah ya. Kemudian amal-amal yaumi yang lain, baik itu salat duhanya, kemudian qiyamul lailnya, maksurat jangan ditinggal ya, maksurat jangan ditinggal. Bacaan zikir pagi dan petang jangan ditinggal. Infak atau sedekah subuh, salat berjamaah dengan keluarga di rumah dan lain sebagainya. Bagi yang di rumah, bantu orang tua antum semuanya. Jangan mentang-mentang puasa kita cuma tidur saja. Ada aktivitas keluarga maka harus dibantu ya. Mulai dari membersihkan rumah dan sebagainya. Kemarin ada tugas juga untuk membuat sebuah acara untuk menyambut Ramadan. Setidaknya mungkin stiker ya, atau tulisan marhaban ya Ramadan dan sebagainya, ditempel di rumah, difoto, dilampirkan dan disampaikan kepada pihak sekolah atau pondok untuk kita jadikan dokumentasi ya di rumah sambut. Bagi anak-anakku semuanya yang di pondok ya, protokolnya sesuai dengan yang disampaikan ustadz-ustadzah yang di pondok lakukan. Salatnya berjamaah di masjid ya dilakukan ya, cuman kita tetap ada social distancingnya ya, jaga diri, imunitas dan sebagainya. Kami sebagai salah satu yang terlibat di balik manajemen Al-Huda sangat berharap sekali anak-anak semuanya baik yang di rumah maupun yang di pondok ini mensikapi keadaan ini. Paling tidak dengan keadaan ini antum semuanya berupaya menjadi pribadi yang belajar cepat. Sekarang kita belajar menggunakan metode daring dan sebagainya ya. Insya Allah hikmahnya salah satu itu melatih kita untuk belajar secara online. Barangkali itu teman-teman sekalian sebuah kajian singkat di sore hari ini. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan pas jadwal saya ya. Hari ini memang hanya singkat saja, saya tidak akan panjang-panjang. Saya mengingatkan terkait dengan ujian Allah berupa COVID-19 ini, kita maknai dengan sebaik-baiknya, kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita salah dalam mensikapinya dan tetap sabar ya. Pesan saya tadi tetap sabar, lakukan semuanya sesuai dengan protokoler semuanya dan mudah-mudahan kita semua nanti setelah lebaran mudah-mudahan bisa kembali ke pondok
dengan keadaan sehat walafiat dan virus corona sudah hilang dari bumi Indonesia. Allahumma amin semuanya. Dari pribadi saya yang paling dalam, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan. Saya mohon maaf atas segala salah dan khilaf yang mungkin saya lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, senantiasa memberikan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan sampai akhir nanti mudah-mudahan kita bisa banyak mendapatkan manfaat dari Ramadan ini dan kita digolongkan Allah dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.